Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Susilawati dari kelompok 4 kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Islam di Indonesia. Kebetulan saya mendapat materi tentang Kesultanan Aceh Darussalam setelah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Kesultanan Aceh Darussalam. Awal mula keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Pedir. Wilayah Darussalam mulai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat saat Malaka jatuh kepada Portugis di tahun 1511. Setelah Malaka jatuh dan mengalami keruntuhan akibat serangan Portugis, kemudian para pedagang Muslim beralih dari Malaka ke Bandar Laut Aceh Darussalam untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hingga akhirnya hal ini membuat wilayah Aceh Darussalam mulai melakukan pengembangan yang pesat dan mampu melepaskan diri dari Kerajaan Pedir di tahun 1520 saat itu pemerintahan pertama yang sekaligus menjadi pendiri dari Kesultanan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mughayat Shah yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Letak wilayah atau peta Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Kerajaan Aceh berdiri di puing-puing Kerajaan Lamuri. Yang ketiga yaitu masa kejayaan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Merupakan masa paling gemerlang bagi Kesultanan Aceh. Walaupun di sisi lain kontrol ketat yang dilakukan Iskandar pun menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari. Negeri yang amat kaya pada masa kejayaannya. Namun pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang saat itu merupakan daerah yang menguntungkan sebab dikenal sebagai sumber utama timah. Ada pendapat menurut seseorang dari penjajah asal Perancis yang tiba-tiba datang pada masa kejayaan Aceh. Kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Yang pertama, ketika Sultan Iskandar Muda mulai berkuasa pada tahun 1607, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapat kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan di pantai timur sampai ke Asahan di selatan. Pelayaran penaklukan dilancarkan sampai jauh ke Penang di pantai timur. Semenanjung Melayu dan pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya sehingga kerajaan Aceh kaya raya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pada tahun 1629 Kesultanan Aceh melancarkan penyerangan terhadap tentara Portugis yang berada di Malaka dan Alamandai, mencapai 500 buah kapal buah kapal perang dan 60.000 tentara perang angkatan laut. Serangan ini dilakukan dalam upaya memperluas dominasi Kesultanan Aceh atas daerah saat Malaka
dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi yang dilakukan Aceh mengalami kegagalan meskipun pada tahun yang sama Kesultanan Aceh berhasil menduduki daerah Kedah dan banyak membawa penduduk Kedah ke Sultanan Aceh. Silsilah Sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah yang naik tahta pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 936 Hijriah atau 1530 Masehi. Beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Salahuddin yang memerintah hingga 1537. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yaitu Sultan Salahuddin Riayat Shah melalui sebuah kudeta. Ia memerintah hingga tahun 1571. Yang keempat yaitu Sultan Sri Alam memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1575 sampai 1576 Masehi. Dan yang ke-10 yaitu Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mukuta Alam, memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Yang kelima yaitu faktor kemunduran dari Kesultanan Aceh Darussalam. Yaitu ada beberapa faktornya. Yang pertama, tidak ada raja yang mampu mengendalikan daerah yang telah dikuasai oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua, daerah-daerah kekuasaan banyak yang melepaskan diri. Yang ketiga, mundurnya perdagangan di Selat Malaka karena selat tersebut sudah dikuasai Belanda. Yang keempat, adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan sehingga terjadi perpecahan. Dan yang kelima, menguatnya kekuasaan Belanda sehingga beberapa wilayah kekuasaan Aceh. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari Kesultanan Aceh yaitu yang pertama, makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Yang kedua, Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824 telah memberi kekuasaan kepada Belanda untuk menguasai segala kawasan British atau Inggris di Sumatera. Dan yang terakhir, setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Sultan Aceh akhirnya jatuh dan digabungkan sebagai bagian dari negara Hindia Timur. Belanda jatuh di bawah kekuasaan Jepang pada tahun 1945. Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Peninggalan dari sisa-sisa reruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahma, merupakan sebuah masjid yang posisinya berada di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Di pusat kota Banda Aceh, masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1612 saat di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Yang kedua yaitu Masjid Kuno Indrapura. Masjid ini diperkirakan didirikan pertama kali pada tahun 1207 Hijriah atau 1618 Masehi yang dibangun di atas bekas reruntuhan pura masa pra-Islam. Yang ketiga yaitu situs Jamansari Gunongan, adalah peninggalan Kesultanan Aceh yang berada di Jalan Teku Umar, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Yang keempat yaitu Pintu Kop, adalah suatu pintu gerbang kecil yang menyerupai bentuk kubah, di mana pintu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan Taman Sari Gunongan dengan istana.
Yang kelima yaitu Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda berlokasi bersebelahan dengan Muligu, Aceh, yakni di tempat kediaman resmi Gubernur Aceh dan juga berdampingan dengan Museum Aceh. Yang keenam yaitu meriam Sri Rambai. Senjata ini merupakan senjata kebanggaan dari Sultan Iskandar Muda yang pernah juga dipakai oleh Prancis Laik pada tahun 1786 Masehi, yang dipergunakan untuk mempertahankan Pulau Penang dari berbagai musuh yang ingin menguasainya. Dan yang terakhir yaitu Cap Cikureng, adalah segel atau cap sultan-sultan yang memimpin Aceh.